Tahun 2022 diisi dengan beberapa kabar duka yang datang dari kalangan selebriti. Mereka berpulang selepas menorehkan beberapa karya dan prestasi gemilang yang luar biasa di dalam dunia hiburan. Kepergian sederet artis tersebut meninggalkan luka yang begitu dalam. Tak hanya bagi keluarga dan kerabat, namun para fans dan masyarakat luas ikut merasa kehilangan. Siapa saja artis kawakan yang meninggal dunia di tahun 2022? Inilah rangkuman cuap-cuap kaleidoskop berikut ini. Pada pertengahan Februari 2022, tepatnya tanggal 16, publik dihebohkan dengan meninggalnya artis senior Dorce Gamalama di usia 58 tahun. Kondisi kesehatannya sudah menurun sejak bulan Oktober 2021 lalu. Menurut pemeriksaan, dokter menemukan indikasi virus di dalam paru-paru Dorce. Ternyata Dorce Gamalama terjangkit virus COVID-19. Pemakaman artis senior itu pun sempat menjadi buah bibir masyarakat. Karena sebelum berpulang, Dorce menitipkan pesan kepada salah satu anaknya untuk dikuburkan secara perempuan. Namun dari hasil kesepakatan keluarga, Dorce Gamalama dimakamkan secara syariat laki-laki dan satu liang lahat dengan saudara sepupunya. Terima kasih yang udah pada datang. Minta doanya untuk mama saya. Udah itu aja. Makasih kakak-kakak semua yang mohon pengertiannya. Pada 4 Mei 2022, duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktris senior Mieke Wijaya menghembuskan nafas terakhirnya di usia 82 tahun karena mengidap sakit kanker dan diabetes. Sebagai salah satu anak mendiang Mieke Wijaya, Nia Zulkarnain mengungkapkan bahwa Mieke Wijaya sempat dirawat di rumah sakit selama 45 hari. Namun saat masih dirawat di rumah sakit, Mieke Wijaya tiba-tiba menginginkan untuk dirawat di rumah lantaran ingin berlebaran bersama keluarga. Berpulang semalam tanggal 3 Mei jam 19.30 setengah 8 malam di hari lebaran kedua. Mama kami tercinta, Oma Uyut, karena mama sudah punya cicit, Ibunda Mieke Wijaya, karena sakit ya, usianya sudah 80. Bismillah, Ben. Ada berapa lagi? Satu orang lagi, Pak. Ya, ada tiga. Tiga. Siapa yang ngajak? Tiga di tengah, yang saya depan, yang saya di depan. Kepala kan ya? Artis senior Rima Melati meninggal dunia pada 23 Juni 2022. Sebelumnya, artis yang tenar pada era 60-an itu dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Ibu dari 7 anak itu menderita sakit ulkus dekubitus yang disebabkan oleh adanya cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena ada tekanan pada kulitnya. Alhasil, saat penyakit itu kambuh, Rima Melati segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Jauh sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rima Melati sudah menorehkan banyak sekali prestasi. Rima Melati memulai karirnya sebagai bintang film yang sempat meraih penghargaan Piala Citra sebagai pemeran utama wanita terbaik.
mendapat segala perhatian, doa, support, apapun itu terhadap almarhumah Ibu Rima Melati. Banyak di antara kita semua yang di sini menyaksikan betapa kita semua sayang, kita semua cinta dan care terhadap almarhumah. Pada tanggal 5 Juli 2022, penyanyi legendaris tanah air Bob Tutupoli meninggal dunia di Rumah Sakit Maya pada Jakarta Selatan. Kabar duka tersebut pertama kali dikabarkan melalui pesan singkat dari pengamat musik Stanley Tulung. Menurut salah satu anaknya, sang ayah memang menderita beberapa penyakit yang semakin hari semakin menurun hingga dirawat di ruang ICU sebelum akhirnya meninggal dunia. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas penghormatannya. Mohon maaf kalau misalnya selama ini memang ada perbuatan atau perilaku yang memang Papa lakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang menyakiti hati teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Komedian legendaris tanah air Eddie Gombloh tutup usia pada 4 Agustus 2022 di sebuah rumah sakit Yogyakarta. Menurut sang istri, Eddie Gombloh sempat terkena virus COVID-19 hingga dirinya tak bisa berjalan seperti sedia kala. Selain itu, Eddie Gombloh juga mempunyai beberapa riwayat sakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Pemakaman Eddie Gombloh diiringi isak tangis keluarga dan kerabat yang menghadiri pemakaman. Meninggalnya aktor senior Rudy Salam menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan dunia hiburan tanah air. Pihak keluarga mengaku ikhlas melepas kepergian Rudy Salam pada 18 November 2022. Sambil menahan tangis, sang istri mengungkapkan Rudy Salam menderita depresi sejak 7 tahun lalu. Selain itu, suami tercintanya juga mengidap penyakit vertigo. Sebelum tutup usia, Rudy Salam sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, takdir berkata lain. Rudy Salam mengembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu dia memang udah depresi. Terus dibilang sakit ya enggak ya, kemarin-kemarin ya biasa aja. Dropnya 2 hari yang lalu mungkin udah tidur udah mulai nggak mau makan. Ya tadi pagi nonton begitu aja, kita juga nggak nyangka. Di penghujung tahun 2022, dunia hiburan kembali dirundung kesedihan. Salah satu pemain film Sidul anak sekolahan, maknya atau Aminah Cendrakasih, mengembuskan nafas terakhirnya pada 21 Desember 2022. Kabar meninggalnya maknya dibenarkan oleh putrinya. Ia mengatakan bahwa sang ibunda sempat muntah-muntah dan langsung mendapatkan pertolongan dengan menggunakan alat bantu pernafasan. Setelah itu kondisinya sempat membaik. Anak-anaknya pun berkumpul untuk mendoakan sang ibu. Namun kondisi aktris senior itu memburuk hingga meninggal dunia.
Tapi kalau tidak bisa melihat sama berbaring aja udah 10 tahun. Saya terima kasih ya sama semua insan media yang selama ini sudah banyak aktif, Mas TV juga. Terima kasih udah ada di sini. Kehidupan para selebriti tanah air selalu menarik untuk disorot. Di tahun 2022 ini ada beberapa kasus yang dialami oleh beberapa selebriti di Indonesia. Tak hanya kasus narkoba, kasus KDRT pun dan pencemaran nama baik turut mewarnai tahun 2022. Berikut kasus artis paling heboh yang telah dirangkum oleh tim cuap-cuap. Ardhito Pramono ditangkap pada 12 Januari 2022 karena narkoba. Pada awal tahun 2022, tepatnya tanggal 12 Januari, publik sempat dihebohkan dengan musisi Ardhito Pramono yang terciduk pihak kepolisian di rumahnya. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa ganja. Tes urin pelantun Bitter Love itu juga menunjukkan hasil yang positif. Setelah menjalani beberapa tes, Ardhito Pramono harus menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Kini dirinya sudah bebas dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan dibawa masuk. Masih di bulan Januari 2022, komika Viko Fahriza juga terciduk pihak kepolisian dengan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintesis. Tes urin yang dilakukan oleh Viko menunjukkan hasil yang positif. Dari penangkapan itu, polisi juga menyita barang bukti seberat 1,5 gram yang disimpan Viko di rumahnya di kawasan Pancoran, Depok, Jawa Barat. Viko. Ya silakan rekan-rekan kalau mau foto. Nanti setelah rilis tersangka kita bawa ke dalam. Oke, Bu. Udah cukup? Belum. Oke ya. Saya bersama Pak Wadi Narkoba akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Masih berkutat dengan kasus narkoba. Pada 23 Mei 2022, Gary Iskak kembali ditangkap untuk yang kesekian kalinya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Gary Iskak dan keempat orang temannya wajib menjalani rehabilitasi. Selain itu, dirinya juga diwajibkan wajib lapor ke Polda Jawa Barat. Kendati demikian, kuasa hukum dari Gary Iskak bersikeras mengaku bahwa kliennya tersebut bisa positif sabu karena berada satu ruang dengan kerabatnya yang tengah mengkonsumsi barang haram tersebut.
Di pertengahan tahun 2022, tepatnya pada bulan Juli, publik sempat dikejutkan dengan kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar. Diduga Jessica Iskandar telah mengalami penipuan berupa penggelapan 11 mobil miliknya. Kerugian yang menimpa ibu dua anak ini disebut mencapai hampir 10 miliar rupiah. Sampai detik ini Jessica Iskandar dan sang suami masih terus berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi haknya. Jedar juga sempat jatuh sakit lantaran kasus penipuan yang menimpanya itu. Polda Metro Jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami, karena pasal yang terkait ini adalah pasal 378 junto 372, ya kan, yang terbit di tahun 46. Berarti ini bukan pasal yang harus dipelajari lagi atau ada penyesuaian atau apa, ini udah pasal yang sudah ada. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa lemot dan lama. Pada tanggal 13 Oktober 2022, publik digegerkan oleh laporan pedangdut Lesti Kejora. Sang suami Rizky Bilar dinyatakan bersalah atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Peristiwa KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman pasangan selebriti tersebut. Kasus ini juga berujung pada karir Rizky Bilar yang diboikot dari seluruh stasiun televisi. Seiring berjalannya waktu, kini Lesti sudah mencabut laporannya dan sudah kembali menjalani rumah tangga dengan bahagia. Kendati demikian, Lesti dan Bilar kini kerap dihujani komentar pedas dari netizen tanah air karena perdamaian tersebut. Polres dan juga Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Di tahun 2022, rupanya menjadi tahun yang cukup mengecewakan bagi selebriti Nikita Mirzani dan selebgram Medina Zain. Diketahui, keduanya sama-sama tersandung kasus pencemaran nama baik hingga berujung mendekam di dalam jeruji besi. Kendati demikian, berbeda dengan kasus yang dialami oleh Medina Zain yang sudah memasuki tahap putusan, kasus yang diderita oleh Nikita Mirzani berjalan sangat alot karena sang pelapor Dito Mahendra kurang kooperatif. Pelan-pelan. Awas. Oh ini nih. Amin. Mbak. Semangat. Tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai etika dan kesopanan. Perbuatan terdakwa tidak mendidik pengguna medsos, apalagi terdakwa banyak followernya. Kata-kata yang meringankan untuk menyatakan terdakwa Medina Susani alias Medina Zain telah terbukti salah satu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik
sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 13 lembar hasil tangkap layar seluruh Instagram atas nama Medi Nazer tetap terlampir dalam berkas perkara. Ada yang gagal menikah, ada pula pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Bagi beberapa pasangan selebriti ini, tahun 2022 seolah menjadi sebuah trauma karena gagal mempertahankan rumah tangganya. Selalu tampak harmonis dan saling setia, rupanya hanya semu semata ketika mereka tiba-tiba memutuskan untuk berpisah. Berikut ini tim cuap-cuap sudah merangkum deretan pasangan selebriti yang bercerai di tahun 2022. Pada awal tahun 2022, publik dihebohkan dengan perceraian Jonathan Frizzy dan Dana Devanka. Pasalnya pasangan yang jauh dari terpaan berita miring tiba-tiba memutuskan untuk berpisah pada Februari 2022. Bukan hanya KDRT yang dilakukan oleh keduanya, kehadiran orang ketiga juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab perceraiannya tersebut. Di bulan yang sama, yakni Februari 2022, pesinetron cantik Ririn Dwi Ariyanti dengan Aldi Bragi juga telah resmi bercerai. Pasangan yang memiliki 3 orang anak ini memutuskan untuk berpisah setelah membangun bahtera rumah tangga selama 11 tahun. Kendati demikian, perceraian kedua pasangan selebriti ini kerap dikaitkan satu sama lain. Dana Devanka beberapa waktu lalu sempat memberikan tanggapan terkait kedekatan Ijong dan Ririn yang diperlihatkan secara terang-terangan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah tersebut tepat untuk disematkan kepada Dodi Sudrajat, ayahanda mendiang Vanessa Angel. Pasalnya, selain kehilangan anak sulungnya, Dodi Sudrajat harus menerima pil pahit lainnya, yakni bercerai dengan istrinya yang bernama Puput. Pada tanggal 11 Maret 2022, Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara first take memutuskan perceraian Dodi Sudrajat dan Puput. Putusan ini dibuat oleh majelis hakim lantaran pihak tergugat, yakni Dodi Sudrajat, tidak pernah menghadiri persidangan sebanyak 3 kali berturut-turut. Selain itu, penyebab perceraian pasangan ini juga disebut-sebut karena faktor ekonomi. Pemilik nama lengkap Hendrianto Prasetyo atau yang kerap disapa dengan Vicky Prasetyo lagi dan lagi harus berurusan dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernikahannya dengan Kalina Oktarani yang baru seumur jagung itu harus berakhir dengan perceraian pada Maret 2022. Sempat tak berkomentar atas perceraiannya, Vicky Prasetyo akhirnya buka suara atas penyebab perceraiannya tersebut. Menurutnya, mantan istri dari Deddy Corbuzier itu berselingkuh hingga sempat check-in di sebuah hotel. Kendati demikian, Kalina Oktarani membantah semua tuduhan tersebut dan langsung menyinggung soal nafkah yang diberikan oleh Vicky Prasetyo. Dia bilang katanya 21 Desember itu masih menjadi istri. Mungkin bisa bohong, tapi sejarah tidak akan bohong. Nah, sejarah tidak akan bohong. Intinya 18 Februari, saya komentar dia sudah cowok mungkin 22 jam yang lalu. Berarti itu tanggal 17 Februari. Belum paham bukan Januari ini, Februari. Jadi tanggal 21 Desember yang dia bilang saya masih menjadi istri. Memang saya masih menjadi istrinya, tapi saya cerai di 10 Januari dan tanggal 18 Februari saya sudah tidak ada ikatan apapun. Ya kan, kita kan waktu nikah kan minta sama orang tuanya. Masa kita saat udahan terus kita nggak ada silaturahminya gitu loh. Terlebih kan mamanya juga lagi sakit, lagi apa gitu.
mungkin ya aku kayak soal aja gitu, walaupun mungkin hubungan aku sama Kalina udah selesai, tapi ikatan anak sama ibu insya Allah mudah-mudahan akan terjaga terus. Aku juga pengen ngurusin mama gitu dengan di tengah-tengah kondisi mama seperti ini, walaupun Kalina juga sudah menunjukkan sikap yang luar biasa lah buat ibunya. Selebriti cantik Olla Ramlan kembali menyandang status janda untuk yang kedua kalinya. Pasalnya pada bulan April 2022, dirinya sah bercerai dengan Aufar Hutapea. Setelah 10 tahun menikah, Olla Ramlan menggugat suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan tersebut, Olla Ramlan hanya melampirkan permintaan hak asuh kedua anaknya. Kendati demikian, saat perceraiannya sudah sah, keduanya justru sering terlihat bersama dalam beberapa momen, seperti perayaan Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nanti kan masjid. Kaulah. Ambil kiri biar nggak panas yuk. Ini pemanggilan para pihak dan sudah terlihat bahwa penggugat sudah hadir mengikuti acara persidangan. Lalu kami memberikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana wakil ketua langsung sebagai hakim majelis di dalam persidangan dan mediasi dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah bentuk daripada pelayanan publik yang baik dan sangat efektif dan efisien, dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Satu rumah ya, Ola. Satu rumah sama Bang Offer. Masih ya. Lama tak terlihat di layar kaca, pelawak Ronald Surapraja datang membawa kabar mengejutkan. Salah satu member dari personil The Prediksi itu telah resmi bercerai pada bulan Maret 2022 lalu. Diketahui, rumah tangga Ronald Surapraja dan Seruni yang sudah dibangun selama 14 tahun itu jauh dari gosip miring. Dalam persidangan perceraiannya terungkap adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga Ronald Surapraja dan Seruni. Permasalahan keduanya juga sebenarnya sudah lama terjadi, yakni sejak tahun 2018. Telah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bernama Ronald Sunandar. Dia mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan melawan Seruni Purnamasari. Nomor tersebut untuk perkara tersebut adalah nomor 1263 perdata gugatan 2022 PAJS yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2022. Pada bulan Juli, pernikahan Sule dan Natalie Holscher kerap menjadi buah bibir masyarakat. Setelah sempat dikabarkan berseteru dengan anak sambungnya yakni Putri Delina, Natalie Holscher secara tiba-tiba menggugat pelawak kondang tersebut di Pengadilan Agama. Setelah resmi bercerai, keduanya telah memiliki kesepakatan bersama. Sule diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk putranya sebanyak 25 juta per bulan. Tak hanya itu, Sule juga memberikan aset berupa rumah dan juga mobil. Kini Natalie Holscher disebut-sebut sudah move on dari duda 4 anak tersebut. Ia dikabarkan dekat dengan mantan pacarnya sebelum menikah dengan Sule. I've lost my way to you. Udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pisah. Pertimbangan pisahnya mungkin
Karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mediasi ini nggak kita udah bisa. Apa sih yang paling berat bikin rujuk itu? Aduh, yang membuat berat untuk rujuk? ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Tapi tadi cukup lama, artinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan seperti itu mungkin karena tadi. Pertimbangan? Ya mungkin antara prinsipal kan sudah ketemu langsung, baik dari pihak Kang Sulit dan Natali, dan kedua belah pihak telah sepakat memang persoalan ini nggak bisa dilakukan dengan proses mediasi, artinya tetap lanjut untuk melakukan perceraian. Nah, mengenai alasan-alasan itu kan sudah kita tuangkan semua dalam gugatan, itu masuk dalam materi perkara, itu nggak bisa kita sampaikan ke teman-teman karena sifatnya privat ya. In the wrong side of town. Pada bulan September 2022, Roro Fitria secara mengejutkan mengajukan perceraian dengan Andre Irawan ketika rumah tangganya belum genap 1 tahun. Bahkan beberapa hari sebelum melayangkan gugatan perceraian, Roro Fitria baru saja melahirkan buah hati pertamanya. Di bulan yang sama, kabar mengejutkan juga datang dari penyanyi dangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya. Secara mendadak, Angga Wijaya juga mengajukan gugatan perceraiannya di Pengadilan Jakarta Selatan. Dalam persidangan, keduanya sepakat untuk tak membahas seputar harta gono gini. Kini pemilik lagu Goyang Gergaji itu pun resmi menyandang status janda untuk yang ketiga kalinya. Hidupnya ini, dan saat ini jujur fase terberat dalam hidupnya ini, karena ini momentum yang seharusnya amat sangat membahagiakan, pernikahan yang telah dikaruniai sang buah hati Muhammad Sultan Al-Fatih yang sangat ganteng, sangat lucu, tapi Nyai mengambil keputusan yang sangat berat demi kemaslahatan Baby Sultan itu sendiri. Dan Nyai juga mengaturkan banyak terima kasih atas tim kuasa hukum Nyai, Bapak Asga, Bapak Moni, Pak Andika, Pak Re, Pak Kris, Pak Joshua, dan ada Pak Ulum juga yang sejumlah tim kuasa hukumnya, ada 9 orang, didukung juga oleh tim psikolog. Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya, jadi nantinya meminta tim-tim kuasa hukumnya untuk bisa menyampaikan juga. Ya nggak tahu juga, aku juga nggak ngerti gitu kan. Dia bisa bikin lagu kan jauh-jauh hari, ya berarti dia cawe sama dia. Aku kan cuma ngikuti cerai ya hayu. Ya baru kemarin dan kemarin. Boleh tahu nih nominalnya atau gimana sistem nakalnya? Seberapapun nilainya bersyukur, terima kasih. Baik aja biasa aja. Kalau mami mungkin kayaknya lagi marah ya, mami aku ya. Kenapa? Ya mungkin kaget aja gitu. Mami, aku kan tinggal 1 orang tua. Cuman aku bilang sama mami aku, ini ujian aku dari Allah. Ya, karena kan kita merasa bahwa nggak berselingkuh, nggak ngapa-ngapain, tapi ya nggak apa-apa. Ya Bang Sandi yang lebih tahu. Kalau aku ngikutin alurnya aja Mas. Selama ini kan aku kerja pagi siang malam. Suamiku minta diem ya aku diem, suamiku minta aku kerja ya aku kerja. Apa? Jadi mau siapapun aku intinya ini handphone semua dari kode, dari apapun semua ini suamiku. Di penutup tahun 2022, selebgram cantik Wendy Walters secara terang-terangan menggugat cerai sang suami, yakni Reza Arab. Kabar orang ketiga juga santer terdengar dalam rumah tangga mereka.
Saat ini persidangan perceraian tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada sela-sela sidang perceraian, Reza Arab mengaku lega dan merasa happy karena sebentar lagi dirinya akan menyandang status duda. Itulah sederet selebriti yang memilih bercerai di sepanjang tahun 2022 ini. Semoga di tahun 2023 mendatang, mereka yang gagal bisa kembali merengkuh kebahagiaan. Seperti apa? Sebenarnya lebih kepengen cepat selesai aja sih. Bantu doa aja. Jadi udah ditambahin ya. Jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya. Banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir, datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi. Lancar-lancar aja di dalam mediasinya. Mediatornya bapaknya? Iya, Pak Sinurat. Beliau benar-benar apa ya? Berwibawa banget sih. Agak geter sih tadi. Gitu. Jadi semuanya lancar, mediasinya lancar, and tinggal ditunggu next stepnya aja sih. Kenapa pada akhirnya lo hari ini baru datang? Kan soalnya kan kalau memang harusnya bukan kemarin Bu. Memang iya. Jadi sebenarnya kemarin itu gue udah bilang kalau gue nggak datang. Kalau gue nggak bisa datang karena gue ada kerjaan. Terus harusnya tidak schedule ke tanggal 29 betul. Dan semua juga udah oke gitu. Dari pihak sebelah juga sudah oke. Tapi ya kemarin nggak tahu tiba-tiba jalan itu bingung karena baru bangun tidur langsung ada mediasi, aku bingung banget kemarin. Namanya udah dicoba nggak bisa gitu. Bercerai itu dari berapa bulan pernikahan? Kayaknya setelah setahun lebih. Ya setelah 1 tahun setengah mungkin ya. Upaya dari kalian untuk memperbaiki rumah tangga ada nggak sih Bang? Banyak, nggak cuma dari saya, dari dia juga ada. Cuman ya memang nggak bisa aja gitu. Terkait sampah-sampah berusaha menyapu sampah atau menyapu. Iya. Terus di minggu lalu Ci Wendy sampai nangis di mediasi. Gimana menanggapinya? Ci Wendy sampai nangis. Iya. Pas di mediasi kemarin. Kenapa? Reza nggak datang sampai nangis. Kayak gitu. Kecewa karena dirimu nggak datang. Mengulur. Katanya ngulur-ngulur. Wait, bukannya memang itu harusnya memang seperti itu ya? Maksudnya kan aku yang digugat. Jadi kalau misal aku tidak datang kan prosesnya jadi lebih cepat. Itu yang aku tahu dari segi hukum. Jadi dan semua dari jadi kalau kami sesuai dengan agenda tanggal 15 minggu ini, jadi memang sudah kita sampaikan sebenarnya kalau hari bisa datang di tanggal 22 itu kita nggak bisa hadir. Tapi memang dari pihak penggugat masih tetap ingin hadir. Nah, jadi akhirnya kemarin itu dalam mediasi ya. Jadi dengan itikat baik kita sampaikan kepada Mas Reza supaya bisa hadir di tanggal hari ini. Ya. Memang hari ini sudah ditempuh tadi proses mediator yang pimpin, Pak Sinurat. Gitu. Jadi memang hari ini aja mendadak ya? Ya hari ini aja tadi. Soalnya kita ajukan tuh sebenarnya tanggal 29. Ini aku